Halo, karena kelas 4B ya, betul ya, kelas 4B. Jumpa lagi dengan Mr. Agung di pelajaran TIK kita hari ini di pertemuan yang kedua. Kita bertemu di pertemuan yang kedua. eh, Masih akan belajar menggunakan Microsoft Word ya, atau sebentar ya. Nah, nanti Mr. Agung eh, akan kasih rekamannya dulu, videonya. Kalian bisa simak dulu video terlebih dahulu ya. Bentar. Ada suaranya nggak? Ada, Mister. Kedengaran? Iya. Oke. Disimak dulu ya. Halo, halo, hai. Salam Merdeka. Kali ini kita akan membahas tentang pahlawan-pahlawan nasional perwakilan 34 provinsi di Indonesia. 3 diantaranya masih usulan.
Ya, sahabat angka dan data channel, salam merdeka. Itulah dia pahlawan-pahlawan nasional Indonesia dari perwakilan 34 provinsi di Indonesia. Indonesia bukan milik suatu golongan, bukan milik suatu suku, dan bukan milik suatu agama, tapi milik kita bersama dari Sabang sampai Merauke. Salam merdeka. Oke, itu tadi ya video tentang pahlawanku. Indonesia kurang lebih ada 34 provinsi. Nah, tadi di video itu dicontohkan setiap provinsi satu nama. Begitu ya. Nah, kita akan belajar kali ini temanya tentang pahlawanku, lalu subtemanya pahlawanku, kebanggaanku. Oke. Davion kakinya bisa turun ke bawah. Sip. Nanti direkam kelihatan Davion kok begitu duduknya. Oke. Subtemanya pahlawanku, kebanggaanku. Proyeknya kita akan membuat deskripsi sejarah. Sorry. Salah. Halaman 33 ya. Ya. Temanya pahlawanku, subtemanya perjuangan para pahlawan. Proyeknya membuat tabel nama pahlawan. Proyeknya kita adalah membuat tabel nama pahlawan. Area teknologi yang dipakai atau yang dinilai adalah word processing. Jadi kalian menggunakan Microsoft Word, lalu juga boleh juga pakai WPS atau Google Doc juga silahkan, boleh saja. Selamat siang, Mister. Selamat siang, ya. Nah, harapan Mr. Agung, setelah kalian belajar di sini, kalian bisa kalian bisa lebih jelas lagi, bisa lebih menggunakan perangkat keras hardware atau keyboard dan mouse-nya, bisa lebih mahir lagi, mengetiknya yang tadinya lama menjadi lebih cepat lagi ngetiknya, begitu ya, seperti itu. Lalu juga kalian dapat mengenal dan menyebutkan para pahlawan Indonesia. Tadi sudah Mr. Agung sharekan videonya ya, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya dapat membuat tabel mengetik teks nama pahlawan. Nah, itu yang project yang akan kita buat. Baik, untuk poin A, halaman 33, Mr. Agung ganti dengan video tadi. Nah, sekarang kalian boleh lihat bagian B aktivitas, bukunya di halaman 33 dan 34 di akhirnya. Coba boleh klik raise hand siapa yang sekarang zoom-nya sama Mr. Agung sambil mengerjakan tugas TIK. Jadi harapannya Mr. Agung kalau ada laptop, ada komputer, Mr. Agung zoom selesai, kalian juga selesai tugasnya. Jadi bareng-bareng dengan Mr. Agung. Adakah yang sambil zoom di sebelahnya ada komputer atau laptop, atau zoom-nya pakai komputer atau laptop? Boleh raise hand. Davion, Justin, Liliana. Oke, jadi nanti bareng-bareng sama Mr. Agung ya, kalian bertiga. Jadi Mr. Agung selesai, kamu juga selesai. Ya, atau setidaknya 95%-nya sudah selesai bareng dengan Mr. Agung. Begitu. Lalu bagaimana buat yang lain yang tidak menggunakan komputer atau laptop saat ini? Nanti akan di-share rekamannya di menu tugas bareng dengan link YouTube, Zoom-nya. Nanti Mr. Agung edit, tambahkan rekaman Zoom-nya, begitu ya, sama file PDF materi. Oke, jadi untuk Davion, Justin, sama Liliana boleh sambil mengikuti Mr. Agung bikin apa, kamu juga sambil bikin apa, begitu ya. Oke, sekarang
aplikasi yang kita gunakan adalah Microsoft Word. Jadi pertama kita buka Microsoft Word-nya, ya, klik tombol Start, lalu kita cari Word. Kalau di komputernya Mr. Agung, Word itu huruf pertamanya W. Jadi Mr. Agung cari ke bawah yang huruf pertamanya W. Oke, kita cari ke bawah Word. Nah, ini dia Word. Ketemu ya, tinggal diklik. Oke, Davion, Liliana, sama Justin sudah buka Word-nya? Oke. Ya. Ya. Kita akan mulai bersama-sama mengerjakan. Kalau yang lainnya juga mau, ya silakan bersama-sama seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Yang pertama, sebelum kita mengetik, yang harus kalian lakukan adalah mengatur format daripada kertasnya. Kita atur dulu ukuran kertasnya, ya. Caranya itu kamu klik menu layout, ya. Lalu kita cek dulu size-nya, kita samakan size-nya A4. Size-nya dirubah dulu jadi A4. Lalu orientation-nya kita pilih jadi portrait. Ya, pastikan portrait. Lalu margin-nya kita pilih yang ini. 0,27 kira-kira sentimeter. Potret yang apa, Mister? Nggak kelihatan. Orientation-nya portrait. Mister. Iya. Moderate yang apa sih? Marginsnya moderate atau normal, Mister? Marginsnya kalau di Mr. Agung yang narrow. Topnya 1,27 cm, leftnya 1,27 cm, bottomnya 1,27, right-nya 1,27. Ada? Ada. Semoga di laptop kamu ukurannya cm, bukan inci. Pokoknya narrow ya? Ya, narrow. Bentar ya. Oke, sampai sini sudah? Baik, selanjutnya adalah kita akan membuat judulnya. Lihat di halaman 38. 34. Judul tabelnya apa? Dibaca yang ada bukunya. Nama pahlawan dan jasanya. Nama pahlawan dan jasanya. Betul. Nama pahlawan dan jasanya. Kita akan ketik itu huruf besar semua. Nama pahlawan dan jasanya. Oke, nama pahlawan dan jasanya ya. Itu kita ketik semuanya, huruf kapital semua. Hurufnya, Mister, hurufnya gede semuanya. Ya, hurufnya besar semua. Lihat di buku. Sudah ditulis, Mister. Oke, kita ketik dulu ya, tanpa merubah tampilan apapun juga. Kita ketik saja dulu. Lalu, di bawahnya kita pencet enter, kita tambahkan, diketik oleh tulis nama kamu, spasi kelas kamu, spasi nomor absen. Lalu kita enter lagi satu kali ke bawah. Sudah sampai sini? Bentar, Mister. Oh. Sudah. Oke, lanjut ya. Saya stop share dulu. Ketik nama pahlawan dan jasanya, lalu diketik oleh nama kelas sama nomor absen. Raise hand, siapa yang ada bukunya sekarang? Yang lihat buku sekarang siapa?
Aku lihatnya di e-book. Di e-book ya boleh, mau dilihat di e-book juga nggak apa-apa. Mana buku? Aduh, papi, kami buku saya. Tadi ya, hampir aja buka berantem sama yang sekarang. Kalau mau belajar apa, disiapin bukunya, disiapin. Oke, ya. Yang lihat buku, sekarang pertanyaannya, lihat di buku halaman 34. Di tabel tersebut, nama pahlawan dan jasanya. Ya, pertanyaan yang pertama adalah, ada berapa jumlah kolom pada tabel nama pahlawan dan jasanya? Silakan diketik, jawabannya angka. Ada berapa kolom pada tabel nama pahlawan dan jasanya? 4. Diketik aja, diketik. Diketik di chat. Ada berapa jumlah kolomnya? Saya kasih waktu 1 menit lagi. Apa kolom? Ayo, kamu udah bisa jawab 5 itu. Ada berapa jumlah kolom? Kita sudah belajar di kelas 3 di Microsoft Excel. Di kelas 2. Davion spam. Satu kali saja menjawabnya. Sudah? Jawabannya hanya 4 dan 5. Oke, tugasnya hanya 4 dan jawabannya hanya 2 nih. Ada yang jawabnya 5, ada yang jawabnya 4. Oke. Sekarang saya tanya yang jawabnya 4 dulu. Euro. Euro menjawab 4. Kolomnya 4. Kolomnya berarti 4 itu apa saja, Euro? Kalau dari buku. Kolomnya apa? Yang kolom 1 itu ditulis IR Soekarno, terus yang 2 Dian, terus 3 Patimura, terus 4 Teuku Umar. Oke. Apakah jawaban yang menulis 4 sama seperti Euro penjelasannya? Sama. Oke. Sekarang kita ke yang menjawab 5. Davion. Wah, Davionnya hilang. Pakai topeng dia. Davion menjawab 5 sendiri nih. Kalau Davion menjawab 5 berarti kolom yang pertama apa? Yang no itu. Yang No. itu. Kolom yang kedua? 1. TR. Oke. Kolom yang kedua? Ketiga? Cut. Nyak. Din. Dian. Yang keempat? Patimura. Yang kelima? Teuku Umar. Oke. Kalau kalian menjawabnya dari segi seperti itu, semuanya tidak ada yang betul. Ya, jumlah kolomnya ada 3. Kolom yang pertama. Oh, yang 1 habis itu IR Soekarno, habis itu yang jasa terbesarnya kan. Kolom yang pertama adalah nomor. Nomor ke bawah itu namanya kolom. Kolom yang kedua nama pahlawan. Ke bawah itu namanya kolom. Dan yang ketiga jasa terbesarnya.
Itu namanya kolom. Tidak. Jadi kolomnya ada 3. Oke, ini materi di Excel. Di Word juga sama. Apa itu kolom, apa itu baris. Nah, sekarang yang kalian sebut tadi adalah baris atau row. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Di tabel ini ada berapa barisnya? Ada berapa bejo barisnya? Diketik di chat. Ayo yang lainnya, barisnya ada berapa barisnya? Ayo diketik di chat, saya kasih waktu 1 menit. Semuanya ngetik di chat, ada berapa barisnya? Bejo 3. Mister, aku nggak lihat bukunya. Nggak lihat bukunya, Olive. Bukunya nggak Kemana bukunya, Olive? Nggak ada, Mister. Kenapa nggak ada? Kan udah dibagiin di balik kelas. Karena aku belum ke sekolah, papi aku belum izinin. Oh, ini udah dari semester 1 loh. Silakan janjian sama wali kelasnya diambil ya. Mau mami, mau papi yang ambil atau? Nanti kalau udah Ya. Ada yang 5, ada yang 3. Ada lagi? Ada yang 4. Salah katanya. Ada yang 3. Oke. Drago 4, Davion 3. 1 kali saja mencetnya. Duduknya yang baik makanya. Pakai komputer yang baik. Duduknya di bawah. Jawaban yang betul adalah 5. Tadi kan Davion udah bilang 5. Sekarang dirubah jadi 3. Gimana sih? Barisnya itu ada 5. Baris nomor, ya kan? Nomor nama pahlawan jasa terbesarnya ke samping itu 1 baris. Baris yang kedua itu adalah baris Insinyur Soekarno. Baris yang ketiga Cut Nyadin. Baris yang keempat Patimura. Baris yang kelima Teku Umar. Jadi barisnya ada 5. Kalau pahlawannya ada berapa? 4. Ada? 4. Ada 4. Kalau pahlawannya ada 4. Nah, di buku itu pahlawannya cuma ada 4. Nah, nanti kalian, Mr. Agung minta menambahkan 1 pahlawan, jadi ada 5. Ya, menambahkan 1 pahlawan, ya, kamu pilih sendiri dari sekian ratus, dari sekian ribu pahlawan nasional. Kamu hanya memilih mengetikkan 1 saja. Bebas, tapi ada syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuannya adalah nama pahlawan itu harus sedaerah sama orang tua kalian. Daerahnya bukan sekampung. Misalnya, orang tua kalian berasal dari Jawa Barat, ya kan? Nah, cari pahlawan yang dari Jawa Barat. Siapa? Orang tua kamu dari Sumatera Utara. Ya dicari pahlawan dari Sumatera Utara siapa? Mister Agung, Ya. Palau Tangerang itu di mana? Boleh ke Jakarta, boleh. Mau ke Jawa Barat, boleh. Ya. Oke. Kalau misalnya, Mister, Mami kan dari Sumatera Utara, Papi dari Jawa Tengah. Ya kamu pilih salah satu. Mau yang Sumatera Utara pahlawannya atau yang Jawa Tengah, boleh. Ya. Kalau ragu-ragu kayak tadi Tangerang mau masuk Jakarta atau Jawa Barat, ya udah mau pilih aja karena dekat ke Jakarta, dekat ke Jawa Barat, pilih. Mau DKI Jakarta, mau yang Jawa Barat juga boleh. Yang paling gampang aja. Ya, jadi nanti pahlawannya ada 5. Nah, itu dia ya, makanya mungkin nggak akan selesai sekarang bareng-bareng karena kalian harus mencari dulu nama pahlawan yang kelima, lalu mencari juga jasa terbesarnya apa di Google. Ya, begitu. Jadi nanti pas kita kalau ngerjain TK yang ini harus 5 pahlawan, Mister. Iya, yang dikumpulkan ke Mister Agung. Tapi dari bukunya nggak dikasih tahu
Yang kelima jadi kita harus cari sendiri. Iya, yang kelima harus cari sendiri karena kan orang tua kamu asalnya beda-beda dan kamu juga boleh memilih sendiri. Itu yang merdeka belajarnya ya. Kalian cari sendiri yang kelima. Cari yang satu doang. Iya, cari satu. doang. Satu Tapi saja. yang nomor 1 sampai 4 ini bisa lihat dari buku. Iya, nomor 1 sampai 4-nya lihat aja dari buku. Kalau nomor Oke. 5-nya nggak bisa. Mister Agung, itu mama sama papanya aku dari tempat yang sama, yaitu Pontianak. Ya sudah, kalau sama mah ya udah, berarti Pontianak, nggak ada masalah. Yang agak masalah itu kalau dua bingung kan, kalau dua beda, mau yang pahlawan dari mami atau dari papi. Kalau sama mah ya sudah dari Pontianak. Pontianak itu Kalimantan mana sih? Jadi papi pas kita Tahu nggak kamu? Pontianak itu Kalimantan apa? Kalimantan Barat. Sebentar ya, Mr. Agung angkat telepon dulu nih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mr. Agung mau lanjut nih. Tadi siapa yang manggil Mister? Nggak ada? Lanjut ya. Nah, sekarang kita akan memasukkan tabelnya. Cara memasukkan tabelnya, kita klik menu Insert. Kalau di Word 2016 ini Mr. Agung. Lalu di sini ada tabel. Nah, kita klik tabel. Nah, biar mudah, kita pilih aja di sini ada Insert tabel. Kelihatan Justin? Liliana? Davion? Kelihatan. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi kolomnya berapa? Davion? Jumlah kolomnya tadi berapa? 3. Oke, good. 3. Number of row-nya berapa berarti barisnya tadi? 5. Tapi ditambah pahlawan satu lagi jadi barisnya ada 6. Ya, karena ada pahlawan yang harus yang kalian cari masukkan 1. Jadi number of kolomnya 3, number of row-nya 6. Kalau sudah lalu kita pilih oke. Kelihatan. Tadi katanya sudah. Aku belum tulis. Tadi katanya sudah. Number of kolomnya, sorry. Number of kolomnya 3. 3. Dan number of rows-nya berapa tadi? 6. Udah. Udah ya. Oke, kita ketik dulu untuk baris judulnya. Yang pertama adalah no. Di situ hurufnya huruf besar semua. Ya, kita lalu di tengah-tengah. Kita klik saja alignment-nya di sini center, lalu kita ketik huruf besar semua. No. Udah ketik no? No. Udah. Udah. Kok tabelku jadi bentuknya aneh? Lalu kita kecilkan. Nah, kita kecilkan. Nanti diplastikin lagi, semut lagi nanti. Simpannya di sini juga. No, kecilin ya. Nah. Lalu kita klik lagi di baris kedua, di kolom yang kedua, di judul kolom yang kedua. Ini kita pakai center juga. Lalu Nama pahlawan. ketik di situ nama pahlawan. Masih huruf besar ya? Gede. Semuanya Ya, center gede. juga jangan lupa. Semuanya besar. Nama pahlawan. Udah. Drago, kalau papanya dari Jawa Timur, mama dari Jawa Barat, terserah Drago. Mau pahlawan dari Jawa Timur atau Jawa Barat? Ada 2 pilihan. Jawa Timur. Ya, silakan. Nama pahlawan lalu dikecilin lagi di sininya. Ya, kita kecilin lagi. Nggak perlu pensil. Karena secukupnya aja. Dan yang di kolom yang ketiga, judul kolomnya adalah jasa terbesarnya.
jasa terbesarnya apa? Ya. Nah, sampai sini sudah Liliana, Davion, Justin. Jasa terbesarnya. Udah. Nah, kita lanjut lagi. Sekarang kita mau ketik yang baris yang kedua, nomor 1. Mr. Agung minta tolong dong dibacakan. Ya, minta Agung mau minta Ini nomor tolong. satunya tuh nggak usah ditengahin. Nanti dulu, nanti aja terakhir, gampang. Aku tengahin aja. So, Kevin Immanuel, ada Kevin? Kevin Immanuel. Ya, Soekarno. Kevin Immanuel. Evelyn deh, Evelyn Santoso. Bacain Evelyn. Nomor 1 apa Evelyn? Soekarno. Insinyur Soekarno aja ya. Oke, Semuanya jasa. ketiga, Mister. Atau kecil Enggak dong. hurufnya. Lihat di buku huruf besar kecilnya. Lanjut Evelyn. Jasa terbesarnya. Ir Soekarno merupakan presiden pertama di Indonesia. Terus Beliau mendapat sebutan sebagai Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus 1945. oke, terima kasih. Sebentar ya. Kami mengetik dulu. Beliau mendapat sebutan sebagai Bapak. Mister itu ditulis. Iya diketik. Diketik. Iya diketik. Kalau itu lihat aja di buku, lebih gampang. Pada tanggal 17 Agustus 1945. Titik. Awas pengetikan huruf besar, huruf kecil, tanda bacanya ya. Oke, thank you. Kita lanjut ke nomor 2. Ignatia, ada bukunya? Ada Mister. Minta tolong dibacakan nomor 2, Ignatia. Cutnya Din. Oke. Mungkin save dulu yang udah kamu bikin, yuk pindah ke HP. Udah mau jalan soalnya. Mau save. Ya kamu save dulu. Nanti kamu lanjut lagi. Kamu dengerin aja dulu. Cutnya Din. Kemana save? adalah Browse. satu pahlawan Nama wanita pahlawan dan jasanya. yang memiliki semangat perjuangan untuk melawan penjajahan Belanda. Oke, Cutnya Din adalah salah satu pahlawan wanita yang memiliki semangat perjuangan untuk melawan penjajah Belanda. Oke. Yang nomor 3. Euro minta tolong dibacakan Euro. Oke. Patibura. Iya. Patibura merupakan pemimpin pasukan pada peperangan besar, salah satunya perang tahun 1817. Patibura juga mampu menyatukan semangat dari kerajaan Ternate hingga Tidore. Perang yang paling terkenal adalah Perang Patibura yang sangat ganas. Oke. Terima kasih. Sebentar ya. Kami ngetik dulu. Pattimura ini pahlawan dari mana ya? Ada yang tahu? Maluku. Iya, betul sekali.
Oke, number 4. Siapa ya yang muncul di sini? Bejo, ada Bejo? Bukunya ada nggak? Nggak ada. Ya, kemana bukunya Bejo? Belum diambil. Oh, siapa dong ini? Drago, ada nggak Drago? Ada, Mister. Bisa bacakan nomor 4, Drago? Halaman berapa, Mister? Halaman 34, Drago. Sudah. Nomor 4 siapa? Teuku Umar. Yes, lanjut. Teuku Umar berjuang melawan Belanda dengan cara berpura-pura bekerja sama dengan Belanda. Dan kemudian melawannya setelah berhasil mengumpulkan senjata dan uang cukup banyak. Oke, terima kasih. Setelah aku ngetik dulu ya. Mengumpulkan senjata dan uang cukup banyak. Titik. Oke, terima kasih. Baik. Nah, Liliana sudah ngetiknya belum? Wih, cepet banget Liliana. Justin? Belum selesai, Mister. Ya, lihat di buku aja biar lebih gampang. Jadi nggak bolak-balik buka Zoom, buka Word, buka Zoom, buka Word. Dibuka saja di situ. Nah, sambil menunggu Justin selesai mengetiknya, ini sudah selesai nih kita diketik. Nanti yang terakhir di sini di nomor 5. Nah, nomor 5 ini kamu tentukan pahlawannya sendiri sesuai syarat dan ketentuan yang tadi Mr. Agung infokan, yaitu pahlawan yang harus sedaerah, dalam hal ini provinsinya sama dengan kelahiran dari orang tua kamu. Pilih salah satunya kalau daerahnya berbeda antara orang mama dengan papa. Ya. Itu seperti. Nah, selanjutnya kita akan format tampilannya. Ya. Kita akan format tampilannya supaya apa ini? Kalau Mr. Agung kecilin, lihat kertasnya. Kertasnya masih besar, bawahnya kosong. Atasnya isi, bawahnya kosong. Nah, kita akan format supaya tabelnya ini besar juga ke bawah lah. Enggak segini. Ini kan nanti ada nomor 5 ya, jadi lebih banyak lagi. Caranya adalah kita akan atur sama-sama. Mulai dulu dari judulnya. Caranya gimana judulnya? Kita blok terlebih dahulu. Lihat cara ngebloknya. Ini namanya di blok. Sudah pada bisa ya ngeblok tulisan pakai mouse. Kalau pakai laptop ya saran saya sih pakai mouse. Semoga sudah bisa pakai touchpadnya. Di blok terlebih dahulu, lalu kamu boleh memilih jenis tulisannya bebas. Ya, tulisannya bebas, tidak harus sama dengan Mr. Agung. Boleh juga pakai bold. Warnanya mau diganti boleh nggak Mr.? Boleh. Ini Mr. Agung pakai warna merah supaya kelihatan. Kalau ditanya sama gurunya itu simpennya di mana PPKN sampai di tempat biasa. Ya nanti. Lalu nama pahlawan dan jasanya lalu kita maximize ya, diperbesar, increase font size. Nah, seberapa font size-nya besarnya? Silakan seberapa saja, yang penting nama pahlawan dan jasanya itu masih dalam satu baris. Jangan seperti ini. Nah, kalau ini kan jadi 2 baris ya. Jangan jadi 2 baris. Tetap 1 baris. Nah, kalau Mr. Agung pakai font bebas new,
itu font size-nya 48. Lalu kita atur lagi kalau ada text effect and typography boleh pakai. Tapi kalau yang pakai 2007 Windows-nya atau Windows XP ini mungkin nggak ada, nggak usah, nggak apa-apa. Nah ini kita pakai, saya akan pakai yang ini. Tapi warnanya jadi hitam, Mister. Ya kalau mau jadi warna merah ya tinggal diklik lagi aja ini merah. Gitu ya. Lalu supaya Kalau itu kenapa? Ada yang mau ditanyakan? supaya pakai bayangannya gimana? Supaya ada bayangannya tadi kita pilih ini nih. Pilih text effect and typography. Nah, pilihnya yang mana? Mau yang ini malah ada bayangan seperti cermin. Nah, silakan. Tapi kalau Windows XP atau Boleh bebas, Mister. boleh bebas, silakan. Silakan, boleh bebas. Sebentar ya. Nah, lalu kita apa namanya? Kita ke oh ya, kalau tulisannya mau di tengah-tengah bagaimana? Center. Center, betul. Kita aktifkan senternya, ya. Nah, tulisannya di tengah-tengah. Selanjutnya kita ke nama, diketik oleh, ya. Kita blok dulu. Nah, mau ganti lagi fontnya boleh, silakan. Beda boleh, Mister, boleh. Fontnya beda boleh, nggak apa-apa. Lalu tulisannya diketengahin, pencet apa? Tadi supaya tulisannya di tengah-tengah. Center. Center, betul. Center. Kita klik center. Font size-nya digedein lagi, dibesarin boleh. Tapi harus lebih kecil dari judulnya. Besarin aja sedikit. Nah, seperti ini kira-kira. Ya, kita turun lagi ke dalam tabel. Sekarang kita blok aja yang nomor nama pahlawan jasa terbesarnya saja. Atau di baris yang pertama kita blok dulu. Kalau tulisannya mau lebih tebal, klik apa? Tulisannya mau lebih, pencet apa? Bold. Bold, betul. Kita pilih boldnya. Mau diganti jenis tulisannya boleh nggak, Mister? Boleh, silahkan saja. Kita ganti lagi misalnya jadi ini, Bauhaus. Ukurannya nanti sekalian sama yang lainnya ke bawah. Nah, sekarang untuk yang bawahnya boleh mau diblok dari nomor 1 sampai ke bawah nomor 5, ya. Walaupun nomor 5 belum ada, diblok aja nggak apa-apa supaya nanti waktu ngetik nomor 5 sudah sama dengan font name nomor 1 sampai nomor 4. Ini kita ganti dulu nih. Saya mau ganti lagi jadi agensi misalnya. Font name-nya. Nah, sekarang kita akan atur font size-nya. Semua tabel font size-nya sama. Caranya klik di sini. Di pojok kiri atas tabel ada tanda kotak kecil seperti tambah di situ. Ini diklik aja. Kalau kita klik ini sama dengan memblok semua isi tabelnya. Nah, ini kita blok dulu. Lalu kita rubah apa namanya? Font size-nya. Nah, berapa, Mister? Diatur aja. Yang penting jumlah ukuran tabelnya jangan sampai. Nah, ini kecil nih. Nama pahlawannya saya perbesar dulu supaya jadi satu baris. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini udah mending nih ya. Sudah cukup besar lah, cukup segini kira-kira. Nanti kan ada nomor 5. Kalau nomor 5 jadinya ada 4 baris, sudah penuh deh. Ya. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, sudah selesai. Seperti ini sih terbesarnya. Sekarang pertanyaannya Mr. Agung, apakah tabelnya sudah yang Mr. Agung ketik sudah Mister. Iya.
kalau misalnya nggak sempat nulis sampai akhir, belum selesai, nulisnya bisa dilihat di YouTube. Iya, bisa. Oke. Caranya bisa dilihat di YouTube. Nah, Zoom-nya kan direkam. Nanti di tugas ini Mr. Agung edit lagi, dimasukkan link rekaman Zoom-nya, dimasukkan juga buku foto hasilnya seperti ininya, hasil yang diketiknya. Tapi 1 sampai 4. Nanti yang 5-nya selesaikan. Ya, kalau ketinggalan disimak aja dulu. Nah, sekarang apakah isi dari tabelnya sudah sesuai dengan yang ada di buku atau belum? Sudah sama atau belum? Tinggal jawab sudah atau belum. Ayo, coba dilihat tabel yang di buku sama yang di Mr. Agung buat sudah sama atau belum? Sudah. Sudah. Ada yang menjawab lain? Mister, Iya, Yuro. kenapa yang ini IR Soekarno-nya sama yang lainnya di pinggir, di buku tulisannya di tengah? Nah, betul. Berarti belum sama ya, Yuro ya. Belum sama. Kita akan atur lagi supaya sama seperti di buku. Tadi Yuro menyampaikan Insinyur Soekarno-nya dan pahlawan yang lainnya itu di tengah. Di tengah-tengah baris, bukan di tengah-tengah kolom. Ya. Kalau di tengah-tengah kolom itu begini. Kita klik center, ini di tengah-tengah kolom. Tapi di buku tidak kan? I-nya mepet di garis. Ya, betul nggak? I-nya seperti ini, tapi dia di tengah-tengah kolom. Begitu juga dengan angkanya. Ya, nah Mr. Agung akan lakukan satu persatu. Biar Mr. Agung mengulang 8 kali. Nah, pertama dari angka 1-nya dulu. Oke, kita klik di angka 1-nya kursornya. Lalu, nanti ada menu baru namanya layout di atas. Nah, ini diklik menu layoutnya. Dia, angka 1 ini, di tengah-tengah kolom dan di tengah-tengah baris. Berarti kita pilih yang ini. Align center. Seperti ini kan di buku kan, Yuro? Iya. Oke, sekarang yang nama pahlawannya ya, Insinyur Soekarno. Klik aja, nggak usah diblok. Apakah seperti ini di buku? Iya. Coba dilihat yang betul. Iya tidak? Iya. Tidak. Seperti ini, tapi tulisan IR Soekarno-nya di pinggir. Seperti ini nih. Nah, Insinyur Soekarno-nya I-nya tetap lurus dengan atau nempel dengan garis. Jadi kita pakainya untuk yang nama pahlawan itu adalah align center left. Ya, saya ulangi lagi. Untuk nomor 2, untuk nomor itu kita pakainya align center. Untuk nama pahlawan kita pakainya align center left. Nah, seperti ini. Nomor 3 juga sama. Itu kita pakainya align center, lalu nama pahlawannya adalah align center left. Begitu juga nomor 4. Nomor 4 itu berarti pakai align center. Teguh Umarnya align center left. Nah, nomor 5 juga kita siapin aja. Nomor 5-nya itu adalah align center, lalu yang dikosong di nama pahlawannya kita pakai saja align center left. Sudah sekarang. Nanti tinggal ngetik aja di sini. Tuh. Dia udah di situ. Nah, sekarang untuk kelas B dan apa tadi? Ya ini B ya. B dan A ini ditambahkan di sininya ya. Di jasa terbesarnya ke bawah di blok hanya keterangan jasa terbesarnya saja. Ini kita atur di menu home. Paragrafnya Just TV. Rata kiri dan kanan. Di buku enggak, tapi kita atur rata kiri dan kanan. Tujuannya apa? Kamu sudah pakai yang left tahu, center tahu. Yang right kita belum belajar. Nah, kita pakai yang Just TV sekarang.
Apa bedanya dengan yang di buku? Kalau yang di buku left, kirinya rata, kanannya nggak rata, ya kan? Kalau center, kirinya nggak rata, kanannya nggak rata. Kalau right, kanannya yang rata, kirinya nggak rata. Kalau Just TV, kiri dan kanan rata. Kecuali di baris terakhir yang mungkin katanya cuma sedikit, ya dia akan tetap di situ. Ya. Tuh, jadi untuk yang jasa terbesarnya ke bawah, kita pakai Just TV untuk paragraf. Oke, lalu jangan lupa disimpan, file, save, simpan di mana kalian mengumpulkan tugas-tugas kalian biasanya. 4B ya, saya bikin folder baru namanya kelas 4B. Nah, saya akan simpan di sini. Nama filenya apa? Nama filenya nama kamu. Kalau ini bebas, besar semua boleh, kecil semua boleh, besar kecil juga boleh. Nama kelas, nomor absen. Lalu belakangnya bebas. Misalnya saya pakai pahlawanku. Ya, disimpan dengan nama kelas, nomor absen pahlawanku. Lalu klik save. Nah, file itu yang dikirimkan ke IMSIS. Jelas? Mr. Agung akan usahakan hari ini atau sore nanti di-share ke IMSIS rekaman Zoom-nya. Dan kalian bisa lanjut mengerjakan dan bisa mulai mengumpulkan. Batas waktu pengerjaannya adalah Senin depan. Begitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nama kelas apa, Mister? Tidak. Pahlawanku. Nama kelas pahlawanku. Oke. Mister, batas waktunya berapa, Mister? Nggak kedengeran, Mister. Sampai Senin minggu depan. Oke, Mister, terima kasih. Oke. Sampai Senin minggu depan ya. Begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan enggak? Tidak. Tidak ada. Ya. Oke, kalau tidak ada lagi, Mr. Agung akan akhiri. Mr. Agung mau absen dulu ya. Jangan dulu kemana-mana, sebentar. Saya akan absen dulu kelasnya. Kehadiran. Kelas 4B. Oke, kalian tadi sudah diabsen, tapi Mr. Agung akan mengabsen TIK-nya di sini. Brenda Vania Princess Kristianto. Hadir. Hadir, oke. Kalau hadir saya nggak kasih deskripsi ya. Kristi Angelika Sandra. Hadir. Davin Devon Lika ada? Davin? Davion? Hadir. Elizabeth Grace Rianto? Hadir. Euro? Hadir. Evelyn Santoso? Hadir, Mister. Florentius L. Deloy? Hadir. Justin? Hadir. Olin? Hadir. Kenzie Wine? El hadir, Mister. Ada Kenzie? Mister bukan Kenzie Wine, Mister Kenzie Wayne. Oh, Kenzie Wayne. Oke, Kenzie Wayne ada? Ada nggak Kenzie Wayne? Nggak ada ya? Kenzie. Tadi yang membenarkan bacanya siapa? Kevin Immanuel.
Kevin Immanuel. Kevin Immanuel, ini ada nih. Halo. Kevin Immanuel. Kevin Immanuel. Luis Nicholas Yong. Luisnya lagi ke toilet, Mister. Oke, Luisa. Hadir. Michael Bejo. Hadir, Mister. Nicholas Agiva. Hadir, Mister. Olive. Olive. Tuh. Keluar Olive teh. Olive. Soalnya tadi Mister bilang bye-bye, mungkin dia bilang, aku pergi aja. Pasti dia udah pergi. Wah. Patricia Leoni. Patricia Leoni. Patricia Leoni. Tidak ada ya. Prince. Hadir. Prince, tugasnya udah dikumpulin belum, Prince? Belum, Mister. Belum. Soalnya di aku itu aku belum, aku lupa itu pakai yang mana Apanya? itunya, aplikasinya. Soalnya aplikasi PowerPoint sama Excel sama yang lainnya yang official tuh udah habis, ya udah expired. Nah, aku lupa mau pakai yang mana, yang itunya yang lain. Coba tanya Resen. Resen bisa ngumpulin tugas bagaimana? Oh ya. Hadir, tadi habis ke toilet. Ya. Kamu kerjakan dulu saja manual, ya, di foto kirim. Nanti kalau sudah selesai. Soalnya aku mikirnya kayaknya perlu ke sekolah aja nih. Soalnya Oh ya sudah. Kalau begitu nanti maksudnya Mr. Agung supaya kamu masuk dulu tugasnya tidak terlambat. Nanti kamu ngerjakan sekolah menyusulkan tugasnya itu nggak apa-apa. Jadi nilainya tidak nilai terlambat. soalnya aku kepikiran, oh iya, kenapa nggak ke sekolah aja ya? Habis itu aku kepikiran lagi, oh iya, kan aku belum vaksin. Ya, Gitu. silahkan. Sok atuh vaksin dulu. Hari ini juga bisa. Habis itu aku bingung mau gimana. Iya, tanya Resen mengumpulkan kan? Dia bikin manual. Ya kan? Ngumpulin tugas TK gimana? Mengerjakan dulu di kertas Kan. sesuai yang diminta, terus difoto. Nanti direvisi. Udah mati dia. Minik. Van. Hadir. Drago. Hadir, Mister. Ignatia. Ada, Mister. Liliana. Ada, Mister. Oke, saya simpan dulu. Aduh, kebuka lagi mic-nya. Oke, ada yang mau disampaikan terakhir? Mister, itu video tutorialnya Sebentar. Gimana Olin? Putus-putus? itu video tutorialnya langsung dikirim kan ke YouTube. Iya, nanti Mister kan harus direkam dulu. Nah, lalu jam 12 juga Mister Agung harus ke SMA dulu ya. Jadi nanti selama ini di-save dulu, lalu di-upload dulu ke YouTube, perlu waktu ya. Semoga nanti sore sudah ada di linknya sudah ada di IMSIS juga. Mister Agung masukkan ke IMSIS. Nanti kalau sudah dimasukkan ke IMSIS, Mister Agung sampaikan ke WA ke wali kelas untuk diinfokan rekamannya sudah ada di IMSIS. Begitu ya. Jadi kamu bisa langsung segera mengerjakan. Gitu ya, Lin. Dikumpulinnya hari apa? Dikumpulkannya Senin minggu depan. Jam 12 siang paling lambat. Baik, Mister. Sama-sama. Sudah cukup?
Oke, kalau sudah cukup, kita akan akhiri kegiatan kita hari ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan minggu depan. Senin depan sepertinya kita gantian ya. Karena hari ini sudah Zoom, Senin depan. Senin depan libur, Mister. Hah? Libur apa? Merah Senin depan. Senin depan tanggal 31 merah. Iya. Oh ya sudah. Kalau merah berarti ya tetap aja dikumpulin. Satunya merah. Tanggal 1 kan? Terima kasih. Terima kasih. Ya. Yo. Bye. Sampai jumpa lagi. Bye. Dadah.